Ayo silahkan lagi yang berpendapat biar kita diskusi. Tadi siapa yang berpendapat tadi? Saudara siapa? Fikri, Pak. Fikri Ya, Ardiansyah. Fikri, silahkan. Pada gelombang yang pada yang 300, Ya. amplitude juga naik menjadi 1,3, lalu garisnya itu melebihi dari 0,9. Iya. Jadi merapat ke 1 gitu. Ya, di sini ya tampak ya. Ini akan ada perubahan di sini. Pertama di sini, ya, di sini. Namun nampaknya ketika dari 200 ke 300 ini tidak signifikan ya, antara ini dengan ini kan tidak signifikan. Hanya permasalahannya yang diperhatikan adalah kenaikan di sini. Ya. Di sini adalah kelebihan ya, kelebihan dari yang semestinya adalah 1. Namun kalau ini sudah 1, ini 1,2 ya. Kemudian nanti 1, lebihnya lagi ini 1,2, 1,4 mungkin ya, 1,25 lebih mungkin ini ya. Hampir 1,25. Artinya apa? Kelebihan 25% dari yang semestinya. Kalau misalkan suatu mesin itu hanya kuat menahan 100 volt, kalau 125% berarti berapa volt? Kalau 125% berarti berapa volt? Ayo pikir lagi. Siapa lagi yang lain? Ayo, atau silakan dibantu. Tahulah ini satu ini adalah nanti suatu mesin atau motor listrik misalkan. Hanya ia bisa beroperasi dengan 100 volt. Namun ini ada lonjakan sampai 125%. Berarti ia harus menerima berapa volt ini? 125 juga, Pak, mungkin. 125 pula. Nah, kalau 125 artinya seperempatnya melebihi seperempat itu dalam jangka yang panjang, bisa jadi nanti akan rusak. Karena apa? Terlalu tingginya beda potensial yang diterima ini. Maka di sini harus diperhatikan jangan sampai di sini melebihi dari ketetapan, jangan terlalu tinggi. Maka di sini ada overshoot. Tidak boleh terlalu tinggi. Karena apa? Nanti akan merusak. Ya, merusak dari peralatan yang kita pakai, yang kita gunakan. Ya, ini jadi sudah mulai tampak ya. Nah, kelihatannya untuk mendapatkan yang terbaik, kalau ini tadi dari 100, kemudian ke 200, ke 300, ya, untuk mendapatkan steady state yang persentasenya kecil, apakah kita akan perlu menaikkan lagi KP-nya? Perlukah? Untuk mendapatkan performa yang baik tadi? Respon yang baik? Perlu sih, Pak, karena makin besar dia makin mendekati dari yang standar satunya gitu. Oke. Permasalahannya kita bisa jadi seperti itu. Namun melihat trennya ini dari 100, 200, 300 ini semakin tinggi. Oh iya. Overshoot-nya ini bisa jadi kita ngejar di sini, namun nanti bobol di sini. Sebelum mencapai di sini, kita nanti bisa jadi kecolongan yang di overshoot, yang melebihi. Kalau melebihi, pasti mesinnya jebol. Nah, untuk itu karena nampaknya kalau kita main KP di sini nggak bisa, maka kita harus apa? Harus apa kira-kira? Ini kan pakai KP. Ternyata belum menyelesaikan dari yang kehendak kita. Maka pakai ingat tadi P I D. Kita baru pakai P-nya, berarti masih ada I, Pak. I maupun D. Sehingga kita apa?
tadi kita kan bagaimana memanfaatkan ketiga dari controller ini untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan. Maka karena P-nya sudah nampaknya sudah tidak bisa, ya udah sampai 300 dulu. Kita mencoba bagaimana ini nanti harapannya adalah ini nanti diturunkan. Nah, kan begitu. Agar apa? Ini didekatkan, ya, semakin dekat, ini turun sehingga apa? Nanti aman. Gitu ya. Jadi ini konsep berpikirnya biar kita itu enak. Mengapa kita harus pakai PID tadi? Tadi ketika open loop tadi 95% kesalahannya. Kita pakai KP ternyata sudah berkurang toh ini kesalahannya, ya. Sampai ini sudah sini, hanya permasalahannya ketika KP sampai sudah 300 ini menjadi permasalahan baru, yakni overshoot-nya berlebih. Oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi biar kita punya pemahaman, perjalanan mengapa harus pakai PID itu kita tahu di sini. Tidak cukup dengan P saja. Ya, tidak cukup dengan P saja. Oke. Nah, di sini. Sampai sini langsung. Nah. Ini ya. Jadi P100 tadi ini kalau kita gambarkan state errornya 18%-an lah begitu ya. Masih ada kesalahan meskipun secara ini overshoot-nya tidak masalah karena tidak melampaui, tidak masalah. Ini yang bermasalah. Kemudian kita lihat di sini ya. Nah, ini ketika ini 200, ini memang mendekat, sudah mendekat, hanya di sini sudah mulai timbul. Nah, 300 ini sekalian saya tunjuknya enak ya. Ini, sehingga ini ketika ini 200, ini tadi sudah aman, sekarang sudah mulai muncul. Ini menjadi perhatian. Meskipun di sini sudah mulai membaik. Namun ini timbul masalah baru. Oke ya. Oke, ketika 300 kita naikkan KP-nya, oke, ini terkoreksi dengan baik dari 9 ke 7, 0,7. Namun permasalahannya dari sini tadi yang 1,2 ya. Nah, ini yang istilahnya 10%, ya toh. 1,2 dari 1 kan 10% ya. Dua ya. Oke, di sini nanti menjadi lebih besar lagi. Sehingga di sini menjadi masalah baru. Karena kalau terus ini ke atas, maka nanti tidak diperbolehkan. Karena akan merusak peralatan atau mesin yang digunakan pasti akan rusak. Karena apa? Kejutan, tegangan kejut yang terjadi itu nanti akan merusak sebuah peralatan. Device itu akan rusak. Ya. Nah, itu. Jadi ini diperhatikan. Maka akhirnya, ya, apakah jika kita tingkatkan KP-nya akan semakin baik? Ya, kalau melihat polanya ya tentu tidak baik. Sehingga perlu strategi lain, yakni menggunakan jenis controller yang baik. Oke, di sini sekarang pakai D. Ya, artinya D di sini ada tambahan di sini KP, KD.